Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai pemilihan lokasi, ya, retail site location, lokasi toko. Ya, lokasi toko. Ingat bahwa ini adalah konsep awalnya dari toko toko nyata, ya, toko tradisional atau konvensional, gitu. Nah, tentu sekarang bicara retail site location itu bukan hanya toko real, toko konvensional seperti yang lalu, tapi sekarang itu termasuk pada toko marketplace misalnya, atau digital marketing, ya, sosial media. Itu semua sebenarnya termasuk bahasan di dalam pemilihan lokasi. Baik, kalau kriteria yang kita bicarakan saat ini mungkin masih lebih menekankan pada toko konvensional, ya, toko konvensional. Karena memang masyarakat kita ada yang masih belum percaya pada toko konvensional, sehingga harus ada toko nyatanya, toko realnya, ya, gitu. Ada juga beberapa masyarakat, ya, kalangan muda tentu lebih atau sudah percaya pada toko online itu. Nah, sehingga teman-teman yang bergerak di dalam bisnis retail itu toko real itu sebagai penunjang dari toko online, ya. Dia bilang, ya, ada teman saya yang mahasiswa misalnya kerja di punya toko sepatu di Pasar Baru, gitu ya. Dulu kan toko itu sebagai toko utama, ya, memasar produknya. Dulu juga sebelumnya udah ada yang online, tapi via telepon, via konvensional yang lama lah. Order via surat, order via telepon, order via brosur, ya. Nah, tapi sekarang itu semua justru jadi penunjang, yang banyaknya adalah pakai online atau digital marketing. Ada yang pakai menggunakan marketplace, ya, seperti Shopee dan lain sebagainya, dan ada juga yang melalui websitenya. Baik, jadi yang akan kita bicarakan adalah retail site location, lokasi. Nah, lokasi itu bahasannya sangat ini, ya, karena menganggap lokasi itu sangat sangat penting di dalam pemilihan toko. Para ahli pemasaran itu menganggap place atau location itu sangat menentukan di dalam keberhasilan suatu toko. Ada yang bilang strategis, ya, lokasinya strategis. Ukuran strategis juga macam-macam. Ada bicara strategis itu dari sisi transportasi misalnya, karena mudah dilalui oleh kendaraan umum. Gitu. Ada juga strategis itu dilihat dari view-nya misalnya. Sekarang ini seperti apa lokasi warung kafe, ya, toko-toko kopi sekarang ini kan jauh-jauh tuh di gunung, ya, di dekat pegunungan, di tempat-tempat yang jauh ke lalu lintas jalan umum, tapi bisa dianggap suatu yang strategis juga dilihat dari pemandangan, view-nya, kan, gitu ya. Wah, view-nya bagus, enak dipakai nongkrong, gitu ya, nongkrong bareng, nah, itu, ya. Nah, apalagi nanti pakai nonton bareng, nonton PSSI, ya, timnas melawan Thailand di leg kedua ini, ya. Mudah-mudahan aja lah, kalaupun kemarin dibantai 0-4,
hari ini bisa dibalikan menjadi 0,5 gitu kan ya. Nah, kita masih berharap. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya menurut kita, bahwa kekuatan doa dari seluruh orang kita, maka insya Allah bisa terbalik karena kita masih berharap bisa menang gitu ya. Nah, tidak putus asa, selalu berharap kita bakal maju, selalu berharap kita bakal berkembang ya, dan kita selalu berharap akan sukses. Nah itu. Oke, baik. Location. Nah, jadi location, retail site location ini kita perlu mengevaluasi area lokasi yang menentukan jumlah toko di daerah tersebut. Ada berapa toko yang ada di sana? Ya. Pertimbangan dalam mengevaluasi lokasi toko, karakteristik area perdagangan, metode untuk memperkirakan permintaan, ilustrasi seleksi situs, ya, persyaratan sewa misalnya, ya, karena toko bisa kita sewa misalnya, atau kita milik sendiri kan gitu ya toko itu. Nah, gitu. Dalam memiliki toko itu, oke. Ini mengevaluasi lokasi. Jadi dalam mengevaluasi lokasi, kita harus evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan untuk daerah atau area perdagangan tersebut. Nih, misalnya ini kita lihat ke gambarnya di sini. Ada strategic with target market. Maksudnya adalah sesuai dengan target market yang kita miliki. Yang kedua adalah economic condition. Nah, ini ya, di sini di urutannya economic condition. Economic condition ini kondisi ekonomi secara secara makro maupun secara mikro di daerah tersebut, di mana lokasi toko yang akan kita pilih akan tergambar dari segmen pasar ya. Setelah kita lihat lokasi itu sudah sesuai dengan segmen yang kita pilih ya, dari sisi daya beli dan sebagainya. Kalau di Bandung misalnya ya, kita akan memilih toko di Jalan Insinyur Haji Juanda gitu misalnya. Nah, tentu berbeda dengan memilih toko yang berada di lokasi sebut di daerah pinggiran lain ya. Ya, Cibaduyut misalnya. Nah, itu dari sisi ekonominya. Berikutnya adalah competition, jumlah pesaing, ada berapa banyak. Ya, udah banyak kompetisi. Pesaing itu siapa sih pesaing itu? Ya perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama seperti itu. Atau perusahaan yang menawarkan barang dan jasa yang sekelas dengan kita, itu disebut kompetisi. Pesaing gitu, kompetitor. Nah, kalau semakin banyak, kemungkinan konsumen itu kan semakin probability-nya memilih itu akan semakin banyak. Oleh karena itu, ya lebih enak di lokasi yang sedikit tingkat persaingan. Itu logikanya kan gitu ya, rasionalnya. Nah, walaupun ya tidak bisa kita ukur, kalau rezeki dari Allah kan itu tidak seperti itu ya. Karena yang membolak-balikan hati konsumen kita itu kan Allah. Jadi ya kalau Allah menggerakkan untuk mampir ke toko kita untuk membelinya di toko kita, tidak mustahil. Walaupun dari sekian banyak. Oleh karena itu ya itu harus diyakini juga oleh kita ya. Nah, harus diyakini juga karena keimanan kita bahwa ada yang menggerakkan yang lebih dari hanya tampilan produk kita. Orang kan memutuskan membeli itu karena produknya, karena harganya, karena promosinya, karena distribusinya, karena macam-macam gitu. Karena bisa aja karena influencer-nya atau si endorser-nya kan gitu ya. Wah, tertarik karena dia si endorsernya bagus tuh. Wah, kuat ya. Raffi Ahmad misalnya yang mengendorse sebagai bintang filmnya. Wah, itu kan banyak yang
yang percaya gitu ya. Semakin tinggi kredibilitas seorang endorsement-nya, kemungkinan itu kita si konsumen itu tertarik. Nah, kayak ya, jadi tingkat persaingan juga harus kita perhatikan, competition di sana itu. Semakin banyak tadi logikanya sih semakin kue yang akan kita perebutkan itu semakin kecil-kecil. Oke. Yang ketiga, strategic fit. Strategic fit to with target market, ya harus sesuai dengan target marketnya. Ketika kita memilih STP ya pada awal pembicaraan strategi pemasaran ya, nah itu target market yang kita tuju itu harus sesuai dengan apa program pemasaran kita kan itu ya. Lokasi itu salah satu program pemasaran atau bauran dari retail kan, bauran dari retailing mix ya. Nah, sesuai nggak dengan target market itu? Dari sisi target market itu bisa dari sisi tadi pendapatannya itu dari sisi ekonomi, ataukah dari sisi demografinya dari jenis kelamin misalnya, ya gendernya misalnya, usianya dan lain sebagainya, cocok nggak? Ya, walaupun memang tidak selalu gitu ya, tidak selalu bahwa nanti pasarnya itu sesuai dengan target market. Ada juga yang menyimpang, ya tidak menjadi masalah sih ya. Contoh misalnya sepeda motor Skumatic itu kan target marketnya wanita ya, orang perempuan, Skumatic itu skuter matic. Tapi kenyataannya ternyata dari survei itu pemakainya sebagian besar adalah laki-laki. Target marketnya adalah perempuan gitu ya. Nah, begitu juga mungkin sepeda motor sport ya. Wah, target marketnya itu laki-laki ya, maco gitu ya. Tapi ternyata ada di antara itu adalah ya perempuan yang senang juga sepeda motor sport. Nah, yang paling luar biasa adalah tadi yang Skumatic ya. Jadi ya Skumatic itu malah tadi bergeser si konsumennya ke mana ke laki-laki, sehingga sekarang Skumatic itu dirancang lagi, redesign tuh banyak yang Skumatic itu lebih sporty atau lebih apa namanya itu lebih besar dan layaknya dipakai oleh laki-laki gitu ya, lebih maco gitu kan ya. Itu ada, karena hasil evaluasi misalnya, evaluasi dari yang awal ternyata ada penyimpangan. Yang berikutnya pertimbangan atau evaluasi dari memilih lokasi adalah cost operating store, biaya operasi. Nah, biaya operasi itu tadi linear dengan lokasi yang kita pilih. Kalau di Jalan Insinyur Haji Juanda di Bandung, tentu cost operatingnya lebih tinggi daripada di Cibaduyut misalnya. Nah, biaya operasinya, biaya gaji karyawan, biaya pemeliharaan tokonya gitu ya. Di mall yang besar tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan mall yang kecil atau toko-toko yang kecil. Nah, ini pertimbangan dari memilih atau menentukan jumlah toko, evaluasi toko. Nah, ini kondisi ekonomiknya ya. Kondisi ekonomik, pertumbuhan daerahnya. Apakah akan di kota yang besar ataukah kita akan milih suburban misalnya ya, pinggiran kota, diskotik ya, seperti saya ini diskotik di sisi kota saeutik ya, nah, ini kan bisa dianggap sebagai orang-orang diskotik ini kemungkinannya orang yang sedikit punya pendapatan yang lebih tinggi gitu dari daerah urban ya, nah, tapi dia mungkin memilih lokasinya dekat apa namanya itu dekat kota. Biasanya orang-orang yang cenderung dia kemungkinan kerja di kota tapi memilih di dekat kota gitu. Strategic pick ini contoh McDonald ya, ini McDonald untuk target anak-anak misalnya kan akan memilih ada tempat mainan dan sebagainya ya.
Competition, ya, tingkat kompetisi dalam sebuah arena juga mempengaruhi permintaan atas barang dan dagang retail. Tingkat kompetisi bisa dirinci, misalnya tingkat kompetisi yang telah mengalami kejenuhan, bisa aja karena sudah penuh. Nah, bisa juga tingkat kompetensi yang kurang, misalnya. Ya, tingkat kompetensi yang berlebihan, gitu ya. Nah, itu juga ini terserah. Ada yang senang justru di tempat yang padat ya. Ada cenderung konsumen itu lihatnya begini Bu kita ya. Kalau di situ banyak yang keramaian gitu ya, atau banyak orang masuk, konsumen masuk, si konsumen berikutnya itu wah pasti itu makanannya enak gitu ya, karena lihat orang yang lebih banyak ke sana gitu. Jadi ke tempat yang sepi cenderung orang sepi gitu ya. Nah itu makanya apalagi di mall-mall gitu ya, ada cenderung di tempat-tempat toko yang banyak pengunjungnya maka semakin lebih banyak lagi karena ada perkiraan yang seperti tadi, ada pikiran yang menganggap toko yang ramai pengunjungnya maka kemungkinan lebih bagus gitu kan. Nah, operating cost tadi ya bervariasi di seluruh daerah, dipengaruhi oleh kedekatan daerah, lokal dan negara hukum, lingkungan memiliki efek. Ini adalah mengenai operating cost tadi. Ya. Nah, pertimbangan berikutnya adalah, nah ini tadi ya dari karakteristik of the site ini ya, karakteristik daerah. Diperkirakan penjualan potensial yang dihasilkan, jadi terus semua kita evaluasi ya, evaluasi supaya benar-benar lokasi itu yang memungkinkan. Ini bisa juga dengan lihat traffic flow of accessibility, karena bagaimanapun juga akses itu benar-benar ya, accessibility itu benar-benar ya tadi yang disebut dengan strategis itu untuk toko supermarket misalnya udah benar gitu kan. Karena ada supermarket yang milih toko di bagian toko yang lain gitu ya. Tapi ada supermarket yang memilih toko berdiri sendiri misalnya. Nah, ini jadi harus ini pertimbangan dari site karakteristik yang bisa ya. Traffic flow and accessibility, arus lalu lintas. Nah, ini aksesibilitas ke toko sama pentingnya dengan lalu lintas. Ketika lalu lintas lebih besar, lebih banyak pelanggan berbelanja, baik untuk kenyamanan pengecer. Nah, apalagi kalau di jalan satu arah misalnya tuh, ya di jalan satu arah, kita mau memilih di sebelah mana, ya sebelah kiri kah atau sebelah kanannya, gitu ya. Kan kalau satu arah ya sebenarnya bisa di dua-duanya, di kiri atau di kanan. Tapi untuk orang Indonesia misalnya yang biasa berhenti di sebelah kiri, maka cenderung itu lebih bagus adalah sebelah kiri gitu kan itu. Karena di sebelah kanan itu orang kita ya lalu lintasnya untuk mendahului gitu ya, nanti akan sulit. Lain lagi misalnya di negara-negara yang posisi lalu lintasnya di sebelah kanan itu kan ya. Nah, itu. Terus kita juga harus memahami dari traffic ini arah pulang. Nah, arah pulang. Arah pulangnya kemana ini? Selatan misalnya kalau di Bandung, kalau di Indonesia kan belum ada aturan ya. Kalau saya kerja di Bandung Utara, di Dago gitu atau di ya, daerah Taman Sari, itu mestinya saya tinggalnya di dekat kantor saya gitu ya, di sana dia. Bukan ada di selatan. Karena apa? Ketika berangkat itu ramai kan menuju orang-orang selatan yang tinggal di selatan Bandung, ngabring ke utara gitu. Begitu juga ketika jam pulang, misalnya jam 4 itu kan nanti akan ngabring lagi ke selatan ramai. Ada orang yang tinggal di utara kerjanya di selatan, orang yang tinggal di utara, orang yang tinggal di selatan kerjanya di utara. Itu juga harus memahami
Ya, apalagi misalnya tren wanita karir. Nah, wanita karir kemudian sibuk sehingga dia nanti akan membeli produk itu ketika pulang kantor misalnya dari arah pulang. Nah itu ya, jadi harus benar-benar memilih traffic saja. Ini accessibility ya, kondisi jalan, penghalang alami buatan, jarak penglihatan, arus lalu lintas, parkir, kemacetan, Inggris ya. Nah ini kalau di sana tuh ada salju gitu ya. Nah di Indonesia kebetulan ya sulit cari salju tuh ya. Salju yang diiklankan di kita sekarang di Transmall ya, di Bekasi atau yang di Cibubur. Nggak tahu di Transmall di sini ada nggak gitu ya. Ya, trading area karakteristik juga area perdagangan ya. Ini juga menjadi pertimbangan apa kita akan memilih di area perdagangan gitu. Gitu. Area perdagangan ini area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko. Area perdagangan dapat dibedakan ke dalam 3 zona. Area perdagangan tersebut sebagai poligon karena batas-batasnya sesuai dengan jalan-jalan dan tampilan peta lainnya. Ketiga zona itu ada yang disebut zona primer, zona sekunder, zona tersier itu. Biasanya di area perdagangan macam itu ya. Ini ada yang di paling pinggirnya yang ungu gitu ya, yang ada di area yang di tengah-tengah ini dan area yang biru ini. Nah, idealnya kalau di mall itu kayak gini katanya, seluruh si perdagangan ini di sini ya, ada istilahnya, ada tenan utama misalnya. Tenan utama ada berada di mana nih? Di tengah gitu di sini. Terus tenan-tenan yang lainnya mengelilingi. Terus di sekelilingnya di yang ungu misalnya untuk UMKM gitu ya. Itu idealnya kayak gitu ya. Menurut teman-teman yang pernah ke Filipina katanya itu model trading area itu kayak gitu katanya ya. Sehingga si UMKM atau si penjual kaki lima itu tidak dikejar-kejar, tapi ditempatkan di trading area yang memang zonanya. Kalau di kita kan paling-paling ditempatkan di mana? Di basement, gitu ya. Padahal basement fungsinya untuk parkir misalnya. Ya itu juga akan menyulitkan konsumen nantinya ya, malas gitu kan nanti ya. Oke, manfaat analisis di area perdagangan ya. Nah, ini manfaatnya penemuan demografi konsumen dan karakteristik sosial ekonomi. Kesempatan untuk menentukan fokus kegiatan promosi, kesempatan untuk melihat pola liputan media, analisa dampak dari daerah perdagangan yang tumpang tindih. Pastikan apakah persaingan rantai akan membuka toko yang berdekatan, yaitu penentuan jumlah ideal output, kelemahan geografis, isu-isu lainnya menyangkut transportasi. Ya kadang-kadang itu yang rantai nilai yang apa itu idealnya kan berjauhan ya, berjauhan tidak berdekatan toko yang menjual produk atau barang yang sama itu yang idealnya gitu. Ya regulasi kadang-kadang gitulah. Regulasi di kita itu longgar ya. Contoh misalnya SPBU sekarang begitu longgar. Rasa-rasanya dulu itu berapa puluh kilometer satu ya ada. Kalau sekarang itu jarak yang hanya kurang dari kayaknya 1 kilo itu bisa aja terjadi ada SPBU. Kadang 5 kilo dan sebagainya itu. Nah, dosen saya almarhum beliau lama ngajar di Belgia dari mulai S1, S2, S3 sampai terakhir beliau masih ngajar di sana ya di Belgia. Beliau cerita dari dia mungkin lebih dari 15 tahun beliau ngajar di sana.
Beliau cerita itu katanya struktur di mana kota saya itu kos dulu di sana ya tinggal katanya. Sampai sekarang itu sama. Di situ ada apotek satu, ya ada toko ini satu, toko ini satu, toko ini. Jadi tingkat persaingannya memang diatur sedemikian rupa. Tidak seperti di kita. Wah, apalagi itu lihat minimarket ya, minimarket. Ada minimarket A, udah A berdiri, langsung ada B, ada yang berhadapan, ada yang berdampingan. Ada lagi yang tertarik, ada minimarket C lagi di sana. Padahal kan semuanya harusnya menggunakan studi kelayakan ya itu. Dia perizinannya pasti menggunakan studi kelayakan. Layak kan ya? Dalam satu studi kelayakan ada salah satunya ada analisis kompetitor ya. Nah itu juga harus jadi unsur menjadi pertimbangan. Accessibility ya faktor mempengaruhi ukuran daerah perdagangan accessibility. Aksesibilitas itu betul. Dari transportasi untuk ruang parkir, hambatan alam fisik dari bisa ya jalan, ya, jenis area shopping areanya apa, nah, pusat perbelanjaannya, apa bentuknya, bentuknya itu mall ataukah bentuknya pusat perdagangan. Nah, itu berbeda ya mall konsepnya dengan kayak di Bandung itu BTC gitulah di Pasteur. BTC dengan mall itu beda. Sehingga di dekat rumah saya ini ada mall. Dulu konsepnya konsep trading area ya, proses pusat perdagangan gitu ya. Sekarang dirubah menjadi mall. Wah, kan dibongkar ya itu. Dibongkar dan ya asalnya kan lihat kalau trading area itu kios-kios ya, kios-kios yang kecil-kecil, tapi kalau mall itu harus ada banyak area yang sifatnya leluasa, yang luas gitu ya, karena memang mall itu konsepnya konsep rekreasi, orang itu masuk ke toko itu sebagai rekreasi gitu ya. Oke, sumber informasi tentang daerah perdagangan ini bisa pakai GIS ya. Nah, sekarang kita juga bisa pakai ya pakai search engine lah. Nah, pakai search engine bisa tuh ya pakai Google nanya lokasi toko dan sebagainya dengan search engine. Ya. Ini di mana ini di US hanya sekali dalam 10 tahun di negara itu dihitung untuk menentukan jumlah orang per rumah tangga, hubungan rumah tangga, jenis kelamin, ras, usia, dan lain sebagainya itu 10 tahun sekali ada sensus di sana. Ya, sehingga data sensus itu bisa dijadikan data untuk menentukan apa namanya itu demografi, ya, geografi penduduk dan sebagainya. Kalau tidak salah di kita itu 5 tahun sekali mungkin ya, kalau tidak salah itu melakukan sensus. Nah ini pakai GIS, ya. Pakai GIS ini mengenai sistem informasi geografis, nah, ya, untuk membantu perusahaan di dalam analisis dalam pilihan toko, bank dan lain sebagainya dengan situ. Oke, ya. Metode untuk estimasi memperkirakan permintaan. Ini ada beberapa metode ya, biasanya ada hook model, analog approach, regression analysis. Oke ya. Ini analog method. Ini dengan mendekatan apa namanya menggambarkan karakteristik perdagangan terbaik, menggunakan informasi menemukan lokasi, misalnya toko A sukses di daerah perdagangan A, ya, dianalogikan bisa mengukur permintaan di daerah B gitu ya. Jadi bisa kita analogikan. Nah, jadi bisa di lokasi A kita gunakan untuk memilih di lokasi B. Ini pendekatan 3 tahap. Area perdagangan ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan. Jadi kita harus tahu pelanggan kita itu di mana tinggal aja gitu ya.
Makanya perlu ada database, ya, database dari pelanggan kita. Nah, bisa berdasarkan pelanggan toko di zona primer, sekunder, tersier. Karakteristik dari toko yang ada dicocokkan dengan lokasi-lokasi yang baru tadi, gitu ya. Nah, udah cocok nggak? Kalau sudah cocok, biasanya kemungkinan, oh ya, kemarin ke lokasi A, oh iya toko itu udah buka juga di lokasi B. Kemungkinan kalau secara geografis dia akan berpindah ke sana, gitu kan. Kalau barang, nah, yang sulit itu biasanya jasa. Kalau jasa itu cenderung karena mengenai kepercayaan pada orang, ya kalau jasa. Misalnya potong rambut gitu. Potong rambut juga kan sudah ada yang waralaba ya gitu ya. Udah yang terdekat aja, kadang-kadang tidak percaya karena memang percaya pada seseorang misalnya. Ini dengan regresi. Nah, regresi itu melihat hubungan antara apa namanya itu, bagaimana trennya gitu ya, dengan regresi. Tren konsumennya, supaya lebih tepat lagi. Ada kecenderungan permintaan mana yang lebih ngetren. Ada kecenderungan milih lokasi di mana yang lagi ngetren. Ada kecenderungan meminta produk atau jasa ini menggunakan apa. Bisa kita analisis, bisa kita ini melalui tren. Sampai misalnya sekarang kita dengan online lantas misalnya pengiriman barangnya kan dengan delivery, tentu kita harus tahu tren menggunakan jasa apa itu logistik atau pengiriman barangnya mana yang lebih konsumen happy gitu kan ya. Nah, ini dengan Hoop ya, the Hoop Gravity Model. Nah, kalau ini adalah berdasarkan konsep gravitasi. Konsep gravitasi itu daya kan ya, itu dari Newton itu ya, dari teorinya daya. Jadi apa jatuh itu karena gravitasi bumi gitu ya. Ya. Jadi konsumen tertarik itu karena dua faktor katanya. Karena ukuran tokonya lebih besar, lebih banyak variasi. Berikutnya adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu perjalanannya atau kedekatannya atau waktu tempuhnya lebih pendek. Ya, ini menurut gravity model. Ya, jadi toko itu akan menarik jika tokonya lebih besar, dan yang kedua jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dia. Ini ya, model ini. Kemana ini? Apa ini tuh ya, 10 menit, 5 menit ke sini atau 15 menit ke toko baru. Nah, ya. Ini exciting store toko yang ada. Tentu cenderung orang akan memilih yang lebih cepat kan itu. Ya. Negosiasi dalam leasing. Nah, ini juga negosiasi. Sewa. Nah, sewa. Bisa berdasarkan persentase misalnya atau fixed rate. Nah, itu sewa bulanannya itu. Kalau pemilik tokonya cenderungnya kan pakai fixed rate ya. Tapi mungkin kalau orang penyewa itu inginnya persentase, sekian persen dari penjualan. Karena risiko ingin ditanggung bersama. Tapi pemilik toko misalnya kemungkinan fixed rate ya. Nah, itu bergantung dari negosiasinya. Bagaimana kesepakatannya. Itu. Mengenai sewa kalau kita akan ada di sebuah pertokoan. Karena intinya si pemilik toko itu kan nyewa di mall misalnya tuh ke pemilik mall. Jangankan pemilik mall, pemilik produk aja di toko itu dia nyewa juga kan gitu ya. Mau ditempatkan di mana itu ya. Ada kecenderungan zaman dulu kan itu konsinyasi ya. Nah, kalau dulu konsinyasi.
Sekarang juga konsinyasi masih banyak. Artinya si toko itu tidak memiliki barang sebenarnya kan itu ya. Kalau konsinyasi itu. Karena barang dibayar ketika sudah terjual nanti di ini. Ini saya kira dalam apa namanya itu dalam memilih lokasi ini. Ya, mudah-mudahan saja bermanfaat ya dalam memilih lokasi. Sekali lagi bahwa tadi pertimbangan-pertimbangan berdasarkan toko yang konvensional ya, ke toko konvensional. Tentu kalau toko online ya seperti marketplace dan lain sebagainya itu pertimbangan-pertimbangan daya jangkau ya. Tadi toko yang ramai cenderung misalnya lebih banyak pengunjung gitu kan ya itu. Jadi kita bisa pertimbangkan. Demikian saya kira Pak Diki ya, Pak Inan, Pak Cucup, Pak Hikmat, Bu Gita ya. Selamat berlibur, semoga tetap bahagia di tahun yang baru ini. Kita hari pertama tahun 2022 ya. Mudah-mudahan kesejahteraan, kebahagiaan untuk kita semua Pak Antus ya. Kita harapannya di tahun 2022 ini. Dan moga-moga masa lalu itu bisa terhapus, kemalangan-kemalangan, kesusahan-kesusahan masa lalu gitu ya, bisa berlalu dan kita di masa yang akan datang ini lebih baik lagi. Itu saja mungkin ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.